يا رسول الله سلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ba'datul makaramin wal muhtaramin, segenap para asatidzah, para imam rawatib, para pengurus dan DKI Masjid Jami'al Mubarak. Hadirin rahimakumullah, dibuka kitab fikihnya, dan saya ada di halaman 12, baris ketiga dari atas. Faslun wa salatul kusufi sunnatun muakkadah. Halaman 12, 3 baris dari atas. Asal. Kalau udah dapat, ambil berkah, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Faslun wa salatul kusufi sunnatun muakkadah. Fa in fatat lam tuqda wa yusallil kusufi wa yusallil kusufa wa yusallil kusufi samsi wa khusufil qamari rak'ataini fi kulli rak'atin qiyamani yutilul qira'ata fihima wa ruku'ani yutilut tasbihi fihima duna sujud. Allah. Segitu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala faslun. Asal ini menjelaskan tentang kesunahan salat sunnah gerhana. Ada gerhana matahari dan ada gerhana bulan. Bila terjadi gerhana, kita diperintahkan untuk melakukan sholat. Dasar hukumnya melaksanakan sholat gerhana, firman Allah Ta'ala di dalam surah Fussilat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kata Allah dalam Al-Quran untuk memerintahkan kita melaksanakan salat sunnah gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Dasarnya adalah firman Allah, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah sekali-kali kalian melakukan sujud, mengadakan penyembahan terhadap matahari juga terhadap bulan. Wasjudu lillah, maka sujudlah, lakukan sujud itu hanya kepada Allah. Yang alladzi khalaqahunna, yang dialah Allah yang menciptakan itu matahari dan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun, jika saja kalian ingin menyembah kepadanya, yaitu kepada Allah. Itu dasar hukumnya kenapa kita harus lakukan sholat sunnah gerhana. Wa khabaru, ada dalam hadis Nabi, kata Nabi, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? Inna syamsa wal qamara, sesungguhnya matahari itu dan bulan, ayatani, keduanya adalah merupakan tanda-tanda min ayatillah, ya daripada tanda-tanda ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
yang kita lihat itu matahari tanpa cantelan, tanpa gantungan. Yang kita lihat itu bulan tanpa cantelan, tanpa gantungan. Tapi dia tetap kokoh berada pada tempatnya dan berjalan pada porosnya. Layan kasifani limauti ahad wala li hayati. Nggak ada hubungannya, nggak ada kaitannya, nggak ada korelasinya terhadap terjadinya gerhana matahari atau bulan akan meninggalnya seseorang. Oh, karena si bulan meninggal maka terjadi gerhana. Enggak. Wala li hayati. Oh, karena lahirnya si fulan maka terjadi gerhana. Enggak ada hubungannya itu. Ya, itu hanya tanda-tanda. Ya, tanda-tanda atau ya tanda-tanda daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya kata Nabi, fa idza ra'aitum dalika, kalau kalian menyaksikan itu gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan, kalian saksikan itu, kalian ketahui itu atau dapat berita tentang itu, fasallu, maka perintahnya salatlah. Itu dasarnya. Lakukan salat. Wad'u, dan berdoalah kepada Allah. Hatta yankashifa ma bikum, sampai ya terbukanya apa yang ada di antara kalian, artinya selesai itu gerhana. Itu perintahnya. Hikmah apa yang terkandung ketika terjadi gerhana kita sholat? Nah, itu mengingatkan bahwa wal hikmah, al hikmatu fiha, ada hikmah di baliknya ternyata. Ya, kenapa terjadi gerhana? Tanbihu ubadi syamsi wal qamar ala annahuma musakharani wa dallalan. Sebuah peringatan kepada para penyembah matahari dan bulan. Jadi terjadi gerhana itu sebenarnya peringatan kepada penyembah matahari, kepada penyembah bulan. Ala annahuma, ya, bahwa sesungguhnya matahari dan bulan itu musakharani wa dallalan. Keduanya itu ada yang atur, ada yang menundukkan, yaitu Allah. Medalalan, keduanya itu hina. Ya, tidak patut dijadikan Tuhan, tidak berhak untuk disembah. Nah, maka Allah tunjukkan, karena dia itu lemah, matahari itu kelihatannya kuat, sinarnya begitu keras, begitu kuat, sehingga nggak ada orang yang berani dekat dengan matahari. Kalau saja dia mendekat ya terhadap matahari, maka dia akan terbakar. Kelihatannya itu kuat itu matahari, tapi sebenarnya enggak. Ya, sebenarnya tidak. Matahari punya sinar begitu kuat, ada yang mengatur, Allah yang bikin kuat. Matahari bisa beredar terus, bisikin terang. Ya, bisa mencairkan itu salju-salju. Nah, itu semuanya ada yang ngatur. Matahari dan bulan itu ada yang ngatur. Laukana ilahaini, seandainya saja orang anggap itu matahari sebagai Tuhan sehingga disembah sama dia, bulan dianggap Tuhan sehingga mereka lakukan penyembahan terhadap bulan, dafa'an nagas, maka terhindarlah dari keduanya itu akan kekurangan an-nafsihima, dari keduanya. Kalau itu matahari dianggap Tuhan, masa Tuhan punya kekurangan? Masa bulan punya kekurangan? Walau kana ilahaini ladafa'an nagsa an-nafsihima. Kalau saja itu keduanya dianggap Tuhan, ya, sehingga dilakukan penyembahan terhadap matahari dan bulan, lanafa'an nagsa an-nafsihima, maka akan tercegahlah itu kekurangan dari keduanya, baik matahari maupun bulan. Walam yumha nuruhuma, maka nilainya itu cahaya itu nggak bakal redup. Ya, kalau memang dia Tuhan, cahaya matahari nggak bakal redup, terus ada. Ya, terus ada. Bulan juga begitu. Nah, itu hikmahnya. Ya, terjadi gerhana itu sebenarnya peringatan bagi para penyembah matahari dan para penyembah bulan. Itu ya hikmahnya Allah jadikan itu adanya gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Wasalatul kusuf, salat gerhana. Ya, salat gerhana itu. Ya, kusuf, wasalatul kusufi, dan salat gerhana. Lisamsi, wasalatul khusuf lil qamari. Kalau gerhana matahari pakai ka, kusuf. Ya, kalau gerhana bulan pakai kho, khusuf. Jadi ada bedanya. Ya, ada bedanya. Kalau gerhana matahari disebut kusuf,
khusufus samsi atau khusufis samsi. Kalau gerhana bulan khusufus samsi pakai kho. Itu dibedain. Kalaupun di sini sebutnya khusuf gerhana, secara umum itu namanya gerhana, namanya khusuf. Wasolatul khusuf, salat gerhana itu ada gerhana matahari dan ada gerhana bulan. Kalau gerhana matahari disebut khusufis samsi, gerhana matahari. Kalau gerhana bulan disebut khusuful qamari. Kullun minhuma, kedua-duanya, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, sunnatun muakkadatun, keduanya itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Ya, artinya sunnah kesunahan yang nggak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Itu namanya sunnah muakkadah. Sehingga Nabi lakukan. Ya, sunnah muakkadah hukumnya. Sunnatun muakkadatun. Ya, sunnatun muakkadatun. Itu hukumnya sunnah. Sunnatun. Ya, jamaatun. Sunnahnya itu dilakukan secara berjamaah. Kumpulin orang atau orang berkumpul untuk melakukan salat sunnah gerhana, baik matahari atau bulan. Wa furada, atau salat sunnah sendiri-sendiri. Kalau ada gerhana matahari, nggak ada yang bikin ini jamaah, di masjid nggak bikin, di musola nggak bikin, di lapangan nggak ada yang bikin, ya salat sendiri. Ya tetap sunnah juga, sunnatun jamaatun wa furada, sunnah berjamaah juga sendiri. Buat siapa itu? Apa orang yang ada di daerahnya saja? Li hadirin, bagi kita yang ada menetap di daerah kita, wa musafirin, dan bagi orang yang sedang musafir saja masih disunahkan untuk melakukan salat sunnah gerhana. Ya, lil dzakari wa ghairihi, ya buat laki-laki dan lainnya. Berarti perempuan juga disunahkan. Muakkadah, yaitu sunnah muakkadah lil amri, ya bitilka salati, yaitu sunnah muakkadah karena ada perintah dari Nabi, perintah dari Allah, perintah dari Nabi, bitilka salati, akan melakukan salat gerhana itu. Maka sunnah muakkadah. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam shalla li khusufil syamsi wa khusufil qamari. Nabi lakukan kalau ada gerhana matahari, Nabi salat. Kalau ada gerhana bulan, Nabi salat. Ya, itu perintah agama. Ya, perintah agama. Jangan kayak kita orang dulu yang berpahaman animisme, dinamisme, kalau terjadi gerhana itu pohonan dipukul-pukulin, pohon dibangun-bangunin, Bo lagi tidur dibangunin, sapi lagi tidur dibangunin, takut dimakan bulan, takut dimakan geraha, dulu orang bilang. Ya, takut dimakan geraha. Padahal sekarang geraha itu luas sekali, di Regensi sono ada geraha raya. Ya, kalau dulu orang takut dimakan geraha gitu katanya. Orang hamil aja masih dibangun-bangun lagi tidur, suruh masuk ke kolong balik, sian banget. Zaman dulu. Ya, padahal sunahnya sholat, bukan kayak begitu. Ya, sunahnya sholat. Kalau terjadi gerhana, orang hamil bukan suruh masuk kolong balik, udah balinya pendek, sampai 9 bulan, ya diberanak di kolong balik ntar. Ya karena ya begitu, masuk kolong balik beranak, dinamain anak namanya geraha, dinamain anak namanya gerhana. Nabi lakukan itu kalau ada terjadi gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan, maka perintahnya sholat. Itu masuk sunnah muakkadah. Wa yukrahu tarkuha, maka makruh kita tinggalin. Kalau sempat kita tahu, makruh kita tinggalin. Ya, makruh kita tinggalin. Jadi sunnah, ya sunnah muakkadah untuk melakukan sholat sunnah gerhana. Sekarang kita nggak tahu beritanya atau kelupaan kalau hari itu terjadi gerhana, karena bukan gerhana matahari total, sehingga tidak begitu heboh. Ya, tidak begitu ramai beritanya. Jadi medsos, kita nggak tahu beritanya. Begitu udah dengar, udah habis. Nah, bagaimana kalau begitu? Ya, fa'in fatat. Ya, hadhis salatu lam tuqdo. Ya, kalau itu sholatnya gerhananya udah habis, sudah selesai. Ya, fa'in fatat, kalau dia nggak sholat, begitu tahu udah selesai itu gerhana, nah, luput sholatnya tuh. Fa'in fatat hadis sholatu lam tuqdo, maka tidak diperintahkan untuk mengqadha itu sholat gerhana. Jadi kalau udah habis ya udah, ya udah selesai, ya udah, nggak disuntahkan untuk mengqadha. Ya, tidak perintahkan untuk mengqadha. Tidak seperti sholat-sholat sunnah lain. Ya, sholat-sholat sunnah lain seandainya tertinggal masih sunnah kita qadha.
Ya masih sunnah kita kodok. Kita kelupaan duha karena kesibukan sama kerjaan. Duit lagi banyak-banyak yang beresin duit atau berjohor. Belum duha baru ingat. Nah tetap masih sunnah kita kodok. Ya masih sunnah kita kodok. Malam kelupaan gak witir. Ya begitu mau sholat subuh kita ingat, Masya Allah belum witir. Ya masih sunnah di kodok. Sekalipun kodoknya habis sholat subuh masih boleh. Nah sholat-sholat sunnah yang lain itu masih boleh kita kodok. Tapi kalau sholat sunnah gerhana lam tuqda, tidak diperintahkan untuk mengqadha itu salat gerhana. Ay lam yusra qadauha, enggak disyariatkan untuk mengqadha itu salat kalau gerhana. Udah lewat ya udah. Ya, begitu. Kemudian wa yusalli likusufi syamsi. Ya dia salat, lakukan salat. Ya likusufi syamsi itu kelebihan alif tuh. Ya di matannya itu kelebihan alif. Wa yusallil kusufa kalau mau atau kalau emang pakai alif ya wa yusallil kusufa samsi ya wa yusallil kusufa samsa kalau pakai alif ya. Kalau di syarahnya di Fathul Qarib ya di Hasyiah Ibn Qasim itu wa yusalli li kusufi samsi, makanya kasroh barisnya ya kusufi itu ya. Sebenarnya itu maaf di ya la'ala shawab, mudah-mudahan benar itu tulisannya kelebihan alif sehingga dibaca wajhul kusufi. Makasih bingung tadi wajhul kusufi ya gerhana matahari ya gerhana wajhul kusufi ya. Kalau pakai alif wajhul kusufas samsa. Nah kalau pakai alif, kalau nggak pakai alif wajhul li kusufis samsi. Nah begitu. Nah itu yang benain namanya ilmu nahwu. Ya, yang benain itu bacaan apa bacanya kasroh kusufi atau kusufa atau kusufu itu ya dalam gramatika bahasa Arab namanya ilmu nahwu. Wa yusalli li kusufi samsi, jadi nggak ada alifnya itu. Ya nggak ada alifnya. Wa yusalli li kusufi samsi wa khusufil qamari. Ya dilakukan salat. Ya dilakukan salat untuk salat gerhana matahari. Wa yusalli li kusufi samsi. Ya kayak usalli li idil fitri, usalli li idil adha, gitu kan pakai lam. Ya usalli li kusufi samsi. Nah disebut pakai itu. Tuh li anahu shalla li kusufi samsi. Li anahu sallallahu alaihi wasallam shalla li kusufi samsi. Ya wa khusufil qamari. Itu tulisan begitu, kadang kelebihan huruf ya dalam penulisan. Ya kelebihan huruf dalam penulisan. Wa yusalli li kusufi samsi wa khusufil qamari rakaataini. Dalam melakukan salat sunnah gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, yaitu 2 rakaat. Ya 2 rakaat salatnya. Ya 2 rakaat yaitu yahrumu biniyati ya yahrumu biniyati salatil kusuf. Dia niat untuk melakukan salat sunnah gerhana. Ya salat sunnah gerhana dia lakukan itu ya niatnya. Ya niat usalli sunatan li kusufi syamsi kalau gerhana matahari. Usalli sunatan li khusufil qamari kalau gerhana bulan. Ya pakai lam, pakai li kusufi syamsi. Salat untuk ya terjadinya gerhana matahari atau terjadinya gerhana bulan. Caranya ada 3. Ya caranya ada 3. Ada 3 cara. Ya bi ihdatsy salati kaifiyatin, dengan salah satu memilih 3 cara, enggak 3-3-nya diborong. Ya salah satu saja. Mau cara yang mana, kaifiyat yang mana, aturan yang mana boleh saja. Apa caranya yang 3 itu? Ihdaha, satu di antara yang 3. Wahia aqalluha, ini seminimal-minimalnya. Anak kita sholat sendirian, ya kemudian kita nggak banyak juga hafalan ayat Al-Quran. Nah, mau yang enteng, yang paling minimal, ini yang pertama. Kalau terjadi gerhana, yang enteng, yang pertama. Aqalluha, yang paling minim. An yusalliya hadhihi salata. Ya dia sholat, lakukan ini sholat. Rakaat ini, yaitu 2 rakaat. Bagaimana cara yang pertama? Kasunnati subhi, seperti sholat sunnah subuh.
seperti sholat sunnah. Ya, seperti sholat sunnah subuh atau sholat sunnah biasa, sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah. Ya udah kayak begitu, cuma usollinya aja. Usolli sunatan likusufi samsi, kalau itu gerhana matahari. Saya sholat untuk melakukan sholat sunnah gerhana matahari atau gerhana bulan. Usolli ya, usolli likusufil qamari. Saya sholat untuk melakukan sholat sunnah gerhana bulan. Nah, rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar, kayak biasa aja, itu minimal. Kalau kita nggak ngerti caranya, udah yang enteng begitu, itu sudah termasuk kita melakukan sholat, udah sempurna. Ya udah begitu cukup. Di sunati kasunati subhi, ya wa mahaliha, sama kayak perlakuannya, tempatnya kayak begitu aja. Inna waha, kalau dia niatin kal adat, ya seperti biasanya. Atau dia nggak bisa niatnya gerhana matahari apa, gerhana bulan apa, yang taunya soal gerhana doang, bahasa usuli gerhana, kan nggak mungkin. Ya, oh diitlakan saja, atau diitlakan saja, soal sunnah mutlak, soal sunatan, Allahu akbar, pas dengan terjadi gerhana, itu ada cukup. Ya itu udah cukup. Ya saya nggak bisa niatnya, udah usolli sunatan lillahi ta'ala, saya sholat sunnah ya karena Allah Ta'ala, sholat sunnah mutlak aja, udah tetap dapat nilai pahala sholat sunnah gerhana. Itu yang pertama, yang paling enteng. Saniyatuha, yang kedua, cara yang kedua, wahia kemalu minal ula, ini lebih sempurna daripada yang pertama. Wa mahaluha, ya tempatnya, kalati ba'daha, ya seperti sesudahnya. Innawaha bisifatil kamal, kalau dia niat, ya kalau dia niat, nah untuk sholat sunnah gerhana, ini cara yang kedua. Yahrumu biniati sholatil kusuf. Ya, maka dia niat sholat di takbiratul ihram dengan niat sholat sunnah gerhana. Wala budda min ta'yini, maka dia harus menyebutkan itu jenis sholat. Jenis sholatnya itu apa? Oh, sholat sunnah gerhana. Ya gerhana itu ada dua, gerhana apa? Nah, itu ditakyin namanya, disebutkan. Usolli sunatan likusufi samsi, kalau gerhana bulan, matahari. Ya ditakyin namanya. Ya ditakyin, disebutkan jenis sholat gerhananya gerhana apa? Ya orang siang gerhana matahari. Usolli sunatan likusufi samsi. Berarti begitu. Itu disebutin. Oh, terjadi gerhananya malam, berarti gerhana bulan. Juga ditakyin namanya, disebutin. Wasalli sunatan li khusufil qamari, saya sholat untuk gerhana bulan. Nah itu begitu. Ya disebut. Ya namanya ditakyin. Ya ditakyin. Wala budda min ta'yini kauni sholati lisansi aulil qamari. Nah maka dia sebutkan jenis sholatnya itu sholat sunnah gerhana matahari apa gerhana bulan. Gitu. Habis takbir, setelah takbir, tuma ba'dal iftitah, ya tetap dia baca doa iftitah, mau yang panjang, mau yang pendek, pokoknya baca iftitah. Ya iftitah itu, ya yang kita biasa baca Allah barkabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila, itu namanya doa iftitah. Ya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, itu namanya iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, itu namanya iftitah. Alhamdulillahilladzi alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, itu iftitah. Banyak macamnya. Ya, kalau pakai terus wajah tuh itu namanya bukan iftitah saja tapi namanya tawajjuh. Ya, bertawajuh namanya. Sunnahnya iftitah. Ya, berarti cukup Allah berkabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila. Nah, itu iftitah. Ya berarti cukup segitu aja, atau subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kayak selingan salat sunnah Idul Fitri, selingan takbir salat sunnah Idul Adha, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu namanya iftitah. Sunnah tetap baca itu. Wa ta'awud, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Nah itu ta'awud boleh yang mana saja, tapi umumnya kita baca a'udzubillahi minasyaitonir. Tuma suratan, ya gosiratan. Kemudian dia baca surah yang pendek saja. Surah apa? Kuliah. Ya rakaat pertama
dia baca qul ya. Ya yarka'u, kemudian dia ruku, selesai lakum dinukum waliyadin, ruku seperti biasa. Habis ruku tsumma yarfa'u ra'sahu, kemudian diangkat kepalanya minar ruku'i. Ya dari ruku diangkat kepalanya qailan sambil mengucap sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, segitu aja. Ya, jadi bangun dari ruku itu bacaannya bukan rabbana lakal hamd, tapi sami Allahu liman hamidah baru rabbana lakal hamd. Nah, jangan salah nempatin. Kita ikut-ikutan. Sami Allah liman hamidah, bangun dari ruku bukan sami Allah liman hamidah, tapi rabbana lakal hamd. Nah, itu malah lanjutannya. Bangun dari ruku rabbana lakal hamd. Dari mana dapatnya? Ya, Nabi itu ketika Sayyidina Ali udah terlambat, ya Sayyidina Ali udah terlambat itu masuk masjid karena menaruh adab sama orang tua. Begitu orang tua lewat dari masjid, Sayyidina Ali masuk ke dalam masjid, Sayyidina Ali lihat Nabi lagi ruku. Ya, Nabi lagi ruku. Sayyidina Ali ucapkan, alhamdulillah bisa dapat rakaat bersama Nabi. Langsung usolli, langsung ikut ruku sama Nabi. Tuh, itu makanya untuk dapat hitungan rakaat bagi kita yang terlambat jangan baca Fatihah baru takbir. Imam udah baca surah. Datang rakaat kedua, sadwasi dibaca Al-Ikhlas tadi. Ya qul huwallahu ahad, Allahu samad, baru datang sholli fardhu maghrib selesai rakaat yang memanetkan Allahu akbar. Enggak usah baca Fatihah, baca yang lain. Imam ruku langsung ikut ruku. Ya, nah, itu contoh kalau Sayyidina Ali. Maka mulia Muhammad sami Allahu liman hamidah. Sebelumnya Nabi takbir intikal itu semuanya Allahu akbar. Dari berdiri mau ruku Allahu akbar, dari ruku mau i'tidal Allahu akbar, mau sujud Allahu akbar, bangun dari sujud Allahu akbar, semuanya Allahu akbar sebelumnya. Setelah terjadi itu Allah perintahkan ya lewat malaikat Jibril, nah bisikin ya Nabi Muhammad suruh baca sejak itu sami Allahu liman hamidah. Allah maha mendengar terhadap orang yang memujinya. Siapa yang memujinya tadi? Sayyidina Ali. Tuh. Ya makanya baca sami Allah liman hamidah baru rabbana lakal hamd. Sampai situ aja, nggak usah diterusin. Ini salat gerhana nih. Ya salat gerhana. Bangun dari ruku diucap sami Allahu liman hamidah. Ya rafa'a ra'sah wa yarfa' tsumma yarfa'u ra'sahu minar ruku. Diangkat kepalanya dari bangun ruku qailan sambil mengucap sami Allahu liman hamidah. Gitu aja bacanya. Nah, kemudian ya, tsumma yang tadi lu itu kan berarti berdiri tidak. Ya, habis sami Allahu liman hamidah, kalau salat gerhana nggak langsung sujud. Tsumma yang tadi lu kemudian dia i'tidal dalam berdiri tadi. Ya, berdiri ya gumu qiyaman tsaniyan, dia berdiri untuk berdiri yang kedua. Habis itu bisrobana lakal hamd tsumma yaqra'ul Fatihata, kemudian dia baca Fatihah lagi tsaniyan yang kedua kali. Jadi ada salat gerhana beda sama salat biasa. Ini cara yang kedua. Kalau cara yang pertama tadi sama sama salat sunnah biasa. Kayak yang biasa kemarin kita kerjain. Ya di sini kita udah berapa kali bikin. Almarhum Allah yarham Sarul Ghafur itu ya selalu responsif sekali kalau terjadi gerhana langsung telepon. Saat kita bikin salat gerhana. Kapan? Besok. Jam berapa? Gerhana mulai jam 9 sampai jam 11. Ya kita bikin jam 9. Nah, itu penerapannya. Ya prakteknya begitu. Seperti yang kayak biasa kita lakukan. Jadi satu rakaat itu ya 2 kali berdiri. Ya 2 kali berdiri. Dia baca surah. Ya tsumma yarka. Dia baca itu surah. Ya baca Fatihah lagi. Tsaniyan yang kedua. Tsumma yaqra'u suratan qasiratan. Dia baca lagi surah yang lebih pendek. Kalau tadi rakaat yang pertama dia baca kuliah, berdiri yang pertama baca kuliah, ruku, i'tidal, baca Fatihah lagi, baca surah lagi yang lebih pendek. Apa yang lebih pendek? Umpamanya ya Al-Ikhlas. Nah, itu dia baca. Ya, tsumma yarka'u tsaniyan. Dia ruku lagi yang kedua, akhafu minal 13. Lebih ringan dari rakaat sujud ruku yang pertama. Umayyan tadi lu salisa, umayyan tadi lu saniyan. Ya, i'tidal yang kedua, bangun dari ruku ucapannya sama, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Ya, kalau mau terusin yang ya minimal segitu. Umayyan tadi lu saniyan, i'tidal yang kedua, habis i'tidal yang kedua baru sujud. Ya tsumma yasjudu sajdata ini, kemudian dia sujud 2 kali.
Ya sujud sama seperti sholat-sholat biasa, dalam satu rakaat sujud 2 kali. Tapi wa ya'ti bi tuma'ninatin fil kulli, maka dia harus melakukan sujudnya itu pakai tumakninah. Ya, tumakninah itu diam. Ya, fi kullin, pada setiap ruku, setiap sujud. Ya, fi kullin ay kulli ma dzukira minar ruku'ain wa sujudain. Ya, wal i'tidal tsani. Nah, sama, harus ada tidak, harus ada tumakninah, ada diam seluruh anggota badan. Nah, begitu. Ya, satu ya rakaat itu 2 kali ruku ya dan 2 kali sujud. Ini untuk sholat sunnah gerhana. Tsumma yusalli rakaatan tsaniyatan, kemudian dia rakaat yang kedua berdiri dan 2 kali bacaan. Ya, baca apa? Baca ta'awudz. Ya, kalau rakaat yang kedua baca ta'awudz doang, nggak pakai baca iftitah lagi. Habis bangun langsung baca ta'awudz, baca Fatihah, baca surah. Ya, baca surah. Nah, sama, baca surah yang pertama yang lebih panjangan, kemudian dia ruku, i'tidal, baca Fatihah lagi, baca surah lagi yang pendekan. Nah, begitu pelakuannya. Ya, itu ya cara yang kedua. Ya, cara yang kedua seperti itu. Ya, cara yang kedua seperti itu. Jadi dalam satu rakaat 2 kali ruku dan 2 kali sujud, 2 kali berdiri, ya 2 kali baca Fatihah, 2 kali baca surah, 2 kali ruku, 2 kali sujud dalam setiap rakaat. Nah, itu ya cara yang kedua. Cara yang ketiga, berapa Isa? Berapa? Cara ketiga. Ya, cara yang ketiga. Masali suha. Cara yang ketiga. Mana dia? Ya, cara yang ketiga ialah masali satuha. Cara yang ketiga. Wahadzal akmal. Ini yang paling akmal, ini yang paling sempurna, ini yang paling afdal. Ya, yang paling afdal ini. Fi kulli raqatin minhuma. Di setiap rakaat. Cara yang ketiga, qiyaman yutilul qira'a fihima. Ya, dia berdiri dengan berdiri yang lama, yang panjang, kama sayati. Ya, maka dia harus lakukan berdiri yang panjang, yang lama. Ya, baca surahnya panjang. Wa in lam yarda bitatwilil ma'mum. Sekalipun makmumnya enggak pada enggak suka. Kalau imam baca terlalu panjang enggak suka. Sekalipun begitu, untuk sholat gerhana cara yang ketiga, yang paling afdal tetap sunnahnya, utamanya baca surahnya yang panjang. Ya, ilali udrin, kecuali udur. Kami idza bada bil kusufi qabla al fardi. Kalau dia melakukan sholatnya sebelum fardu, terjadi gerhana jam 11 umpama. Ya, terjadi gerhana jam 11, kita bermulai jam setengah 12. Mulai jam 11, sementara waktu zuhur itu jam 11.40. Nah, berarti kan cuma pendek tuh. Kalau waktunya pendek, itu enggak sunnah manjangin bacaan. Ya, dilihat situasinya, dilihat sikonnya. Kalau yang waktunya luas, afdolnya begitu. Ya, afdolnya begitu. Apa yang dia baca? Ya, dia baca surah yang panjang. Ya, dia baca paling afdol itu surah yang panjang. Seperti apa? Wa ta'awadzal Baqarah. Nah, pertama baca surah Al-Baqarah. Ya, baca surah Al-Baqarah. Nah, itu cara yang ketiga. Tapi waktunya habis, udah masuk waktu. Jadi kita ambil yang singkat aja. Ya udah bisa. Karena ini banyak keterangannya. Jadi yang ketiga, cara yang ketiga belum kita bahas. Ya, untuk afdalnya sholat sunnah gerhana matahari atau gerhana bulan. Oh, terlalu sulit, ya udah ambil cara yang pertama atau cara yang kedua yang surahnya pendek-pendek. Ya, yang surahnya pendek-pendek. Nah, itu sudah mendapatkan pahala sholat sunnah gerhana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, tetapkan iman Islam kita, jadikan kita orang-orang istiqomah berada di thariqahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus berupaya memperdalam ilmu agama supaya ibadah kita betul-betul bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Tandain yang ketiga belum. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbana tarafna.